masa transisi. Saya yakin 10 tahun ke depan Novi, ayo belajar hidroponik yuk. Novi pasti biasanya ikut. Oh si Aan nanamnya ini, aku ikut deh. Kita itu rata-rata tidak mau mencoba. Tapi ternyata setelah saya coba semua hidup dia. Bawang hidup, tomat hidup, semua tanaman dia bisa hidup. Cuman dengan sebenarnya sih sederhana. Kalau saya bukan insinyur pertanian, saya tukang sampah. Saya tahu, saya tukang sampah. Saya tidak ada basic di pertanian, nggak ada sama sekali, nggak ada. Tapi saya belajar dengan nalar saya. Jadi kalau pada prinsipnya kan sesuatu yang hidup tuh butuhnya hanya 3 poin sebenarnya. Satu udara, air, sama tempat kan. Dimana itu 3 komponen itu hidup ya. Sally aku taruh di hutan hidup ya. Iya kan? Dia ada air ada di situ, makanan ada, udara ada di situ. Ada udara pasti ada sesuatu yang tumbuh, ada yang bisa kita makan. Hidroponik pun begitu. Karena dia ada air, ada udara, ada wadahnya, hidup ya. Cuman mungkin caranya beda-beda ya. Yang umum itu selada air. Ada itu yang umum yang terjadi teman-teman hidro tuh itu. Aku ikut belajar yang namanya sawi, sama begitu panen sawi bingung mau dibuangnya kemana. Gitu kan. Kalau saya semua coba, anggur saya tanam itu, tomat itu. Saya lagi pengen belajar di jalan, boleh kalau sebenarnya. Kalau yang nggak biasa mencari tomat ini biasanya masa percobaan sempat. Enggak, ini saya udah merasa udah berhasil saya di tomat. Tapi udah bagus sih Pak. Tomat ini sebenarnya saya tanam bukan ini yang udah sekian kali. Tomat itu kalau konvensional dia hanya tumbuh 3 bulan kali ya. 3 bulan tumbuh. Kemudian mati. Itu nanti akarnya gede. Nah, nanti kita lihat di sana. Jadi kalau hidroponik saya bisa sampai 1 tahun. Tanah ya. Kenapa? Karena makanannya nggak ada. Kalau petani kan dibuat dia tanah, begitu dia masanya 3 tahun udah nggak pernah dikasih pupuk lagi kan. Karena dia merasa tanahnya mengeras, nanti si akar, apalagi bahan kimia, si akar tuh keras ya. Keras, kemudian tumbuh kembang akar tuh menjadi soal, padahal itu intinya. Tapi kalau di hidro kan nggak, dia makin panjang. Sama kayak kita, mau aki-aki, mau nenek selama dia ada kasih makan, dia hidup dia. Dia asupan buat tumbuhnya Cukup dia, Iya. cukup. Kita supply terus, di injek terus, diinsul terus, tumbuh deh. Kalau maksudnya dengan izin Tuhan tapi kalau tidak makan. Maksudnya kita kesampingkan itu dulu. Ya, soalnya ini kita bicara di atas kertas gitu ya. Kalau udah bicara itu udah susah, semua mati deh kan. Jadi pada prinsipnya gitu, selama dia makanannya ada, ya akarnya makin panjang. Kalau ini sih Pak, buat bertahan biar nggak layunya gitu tuh, airnya tuh ada kandungan apa? Jadi sebenarnya air yang bagus untuk hidro itu ada 1 pH namanya. 1 pH? Enggak, ada, pertama itu pH. Kandungan airnya? Ya, kandungan di dalam air itu pH-nya harus bagus dia, antara 6 sampai 8 toleransinya. Ada alat ukurnya tuh. Kalian di pertanian? Bukan. Sistem informasi ya? Iya. Itu airnya pH-nya 6 sampai 8. Kalau pokoknya di pH itu tuh dia enak makan lah. Makan tuh enak sih akar gitu. Kalau pH-nya udah tinggi, tapi kan sekarang saya udah bilang bahwa hidro ini adalah pertanian teknologi modern. Kemudian Pak, aku di Cirebon pH-nya tinggi banget. Itu tidak menjadi soal sebenarnya. Ada alat penurunnya. Misalkan si Fahri di tempatnya pH-nya rendah, nggak masuk, naikin pH-nya. Buat naikin atau ngerendahin kayak gitu ya tuh Ada campurannya. Ada mix dia. Nanti ada alat ukurnya. Kalau dia airnya terlalu banyak, otomatis kopi ini tidak enak. Begitupun sayuran itu. Gitu. Ini ada alat ukurnya. Oh ini kurangnya ini. Itu tuh di ininya langsung ke Nah, langsung dimasukin gitu ya? enggak ke baknya aja. Dia akumulasi karena dia kan berputar ya. Jadi satu alat ukur tes berapa kebutuhan dia. Itu deh pas ya. Terus airnya pergantian air itu kan di bak ya, pergantian airnya Dia sirkulasi, dia tidak diganti tapi habis. oh iya kan Dia habis diserap. karena diserap. Jadi ini apa ya, simbiosis atau mutualisme kalau orang bilang ya. Jadi Saling membutuhkan. nggak saling menguntungkan, si ikan dapat bersih airnya, jadi si akar tuh fungsinya untuk nyaring kotoran itu. Kemudian si tanaman dapat vitamin dari kotoran itu,
Karena air masuknya menjadi lebih bersih. Berarti ini airnya dari kolam ikan. Ini kalau kan jadi muter, Di situ ya? muter ya terus naik terus. Ini ide dikasih ikan kayak gitu dari Sebenarnya memang teknologi Kamu seperti sendiri? itu. Oh. Ini yang namanya organik di sini ya. Kalau hidro masih perdebatan antara organik apa enggak karena dia masih, kalau hidro kan yang ini semua hidro. Iya. Masih ada bahan kimia yang dipakai untuk jadi makanan dia. Kalau ini alami. Ini Ya, kalau organik. ada bahan kimia ikannya mati, Gus. Benar. Oh. Benar. Iya. Jadi ini yang organik ya seperti itu. Berarti pakai water pump. Ya pakai pompa air ya. Dia aja. Hampir sama dengan sistem akuarium. Ya, akuarium. Dia aja di Kanuman ada, Gus. Water pump. Kalau buat hindarin hama gitu. Greenhouse ini. Oh ini ya? Nah, greenhouse. Tapi dengan ada greenhouse ini pun bukan berarti tidak ada hama. Dia hama-hama besar nggak bisa masuk. Ini tuh sebenarnya kalau tanaman green di dalam greenhouse itu adalah surganya hama. Karena dia nggak ada pestisida. Lembab. Nggak ada pestisida, jadi dia makan enak banget. Iya. Ketika hama masuk kelar deh. Jadi kalau misalkan kupu-kupu masuk jadi betelus itu jadi ulat, wah udah cepet habis dia. Karena nggak ada pestisidanya. Makanya nggak ada celah ya? Nah, kan ada celah, tapi tetap ada hama dia. Hamanya hama-hama kutu. Oh ada kutunya. Kutu-kutu yang kecil yang terbawa angin masuk, sangat kecil sekali berkembang biak dia. Sebenarnya sih harus steril, ini nggak boleh ada orang masuk sebetulnya. Oh, sebenarnya nggak boleh. Fahri bawa kutu luar gitu. Nggak bercanda ya. Nah, biasanya rambutnya yang pirang. Rambutnya Iya sih. Layangan nah gitu jadi. Cuman kalau saya buat dia steril teman-teman nggak ada yang mau masuk, nggak ada yang, saya nggak bisa transfer. Saya nggak bisa transfer ilmunya. Jadi di atas 80. Kayak kita di dalam sini kan panas ya. Makanya kenapa di greenhouse tuh banyak dipakai di negara-negara dingin, Jepang, Eropa, gimana deh. Kalaupun di negara panas dia kayak Arab sekarang udah mau pakai deh teknologi. Jadi sayur udah nggak ekspor deh, udah nggak impor. Dia pakai blower supaya dingin. Kayak gitu. Tapi di luar hamanya tidak ada hama kutu, hamanya hama besar karena dia predator alami ya. Kutu Iya. dimakan Ulat. ulat dimakan Fahri dimakan Agus. Canda ya, bisa. Iya. Berarti kalau yang di luar tuh pengecekannya lebih Ya lebih hati-hati, lebih sering kita. Cuman kan kalau di luar sedikit ya. Makanya kenapa ya? Saya hanya untuk pembanding aja. Saya nanam padi tuh, padi organik. tadi. Oh saya kira ini apa daun Bawang. bawang. Padi, Padi. Oh, bisa. Iya kan ternyata. padi. Mas saya tinggal di sini ya. Ah. Saya nggak bisa di sini. Oh, Di sini lagi. oh iya silakan. Ini enak kok. Kalau yang saya habisin nanti di sini lagi. Ya. Kalau ya. Iya, nggak apa-apa, Miss. Berarti kalau Hati-hati, Miss. cahaya tuh nggak ngaruh. Cahaya penting, makanya atasnya harus pakai UV dia. Pakai UV. Apa ada ukuran tertentunya sendiri? Ada dia, ada ukuran kalau sekian mikron ketebalan ya. Tapi pada prinsipnya sih sebenarnya kalian jangan, ini kan greenhouse standar ya. Iya. Banyak teman-teman kesini gagal fokus dia, fokusnya ke infrastrukturnya gitu. Jadi banyak yang mundur akhirnya nggak mau belajar. Sebenarnya nggak harus seperti ini kok. Nah, contoh Sebenarnya di kayak luar tuh lebih kecil gitu ya nggak apa-apa. gitu. Jadi tidak usah pakai besi, Iya, tidak usah iya. pakai. Nggak mesti. Saya di rumah buat pakai botol aqua, ditutup, dicat, Oh. supaya ya, itu bisa gitu. Tergantung kitanya. Gimana kita mau aplikasikannya dengan cara apa? Jadi nggak ada halangan. Mas aku di Cirebon nggak bisa hawa panas, nggak ada cerita. Bisa di Cirebon banyak. Teman-temanku di Sumber banyak. Oh, banyak. Banyak. Cuman Tapi itu cuma kecil-kecilan kecil, doang jadi gitu ya. kecil, jadi tidak terekspos. Iya, Karena iya. kalau saya kan memang saya buat, saya kepingin teman-teman tuh tahu. Jadi saya buat dia supaya orang tuh mau belajar akhirnya. Kan rata-rata teman-teman di Cirebon tuh dia buatnya skala kecil, Dia cuma buat lingkungan buat lingkungan dia rumah sendiri aja. atau dia buat suplai ke beberapa, misalkan dia punya kontrak dengan rumah makan atau apa. Skalanya masih kecil gitu. Seperti itu. Dan ternyata ketika saya tanam, saya harganya tidak semahal yang tadi saya awal cerita itu. Iya kan. Ini 2.500 sama kok dengan sayuran konven. Nanti bersaing. Ya bersaing. Nah, makanya teman-teman nanya gimana ntar pemasarannya? Ya kita harus ciptakan dulu pasarnya. Orang kenal dulu, cobain dulu dia. Iya, iya. Ya, pasti akhirnya akan berpindah kok. Karena kualitasnya beda deh. Lebih sehat lah. Lebih sehat. Kangkung nih, kangkung. Kalau kangkung, kalau kita kangkung konven karena dia pakai pestisida,
begitu dimasak kan dia cenderung hitam deh, Iya, Iya. iya, Mm-mm. benar. Betul. terus nyangkut di gigi gitu. Makanya kalau puasa makan kangkung kelihatan, wah lu puasa. Kalau dia kan kelihatan. Tapi kalau hidro dia enggak. Kalau produk hidro dia kadar airnya tinggi, jadi dia crispy. Soalnya. Oh, Yang kedua dia hijaunya bertahan lama. Jadi masa tetap hijau dia. Lebih enak deh, lebih enak. Kalau kangkung kan biasanya liar ya, Om. Iya. Biasa suka ada di pinggir sungai gitu. Ya, air dia. Itu kangkung air dia. Kalau kangkung akar di tanah. Tapi semua di hidro bisa dia. Tapi setiap tumbuhan tuh beda cara perawatannya apa sama aja? Pada prinsipnya sih sama aja sih. Sama aja. Penting dia nggak kena hama. Cuman yang membedakan adalah nutrisinya. Misalkan kalau dia perlu sekian ppm, kalau buah biasanya lebih tinggi, nutrisinya perlu lebih tinggi. Kalau daun, kalau tanaman-tanaman daun dia lebih rendah gitu aja. Yang membedakan itu aja. Dosisnya. Ini kan bawang, bawang. Apa boleh nggak bawang dicampur sama ini? Boleh.